Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha. Dan kali ini kita rakit PC lagi teman-teman. Tapi rakit PC untuk kaum kere happy ya. Jadi yang kere-kere happy bisa nonton video kali ini untuk lihat komponen apa saja yang digunakan untuk rakit PC dengan budget yang murah meriah tapi pastinya tetap mantap, yaitu 3 jutaan saja ya. Jadi apa aja komponen yang kita gunakan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya sekalian ya, untuk support terus ke depannya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita perkenalkan nih komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakit PC volume ke-4 ini ya. Oke. Oke, untuk rakitan PC 3 jutaan kali ini kita akan gunakan sebagian besar komponennya adalah second atau bekas ya, dan sebagian kecilnya nanti kita gunakan komponen yang baru. Kenapa? Karena memang untuk dapatkan performance yang bagus, yang mantap nih di kelasnya, di kelas 3 jutaan, maka mau nggak mau kita harus gunakan sebagian komponen second ya, untuk menekan budget tapi performance nanti akan lebih bagus gitu kan, daripada kalau baru semua kemungkinan performance-nya nggak akan sebaik inilah ya. Langsung aja kita akan perkenalkan nih. Yang pertama adalah prosesor ya. Prosesor di sini kita gunakan dari Intel ya. Setelah sebelum-sebelumnya kita selalu gunakan AMD. Nah, kali ini kita akan gunakan dari Intel, yaitu Intel Core i5 2500K. Jadi ini Gen 2 atau Sandy Bridge dan seri K ya, dari Core i5 2500K. Nah, kenapa pakai 2500K? Ini adalah prosesor yang secara spesifikasi mantep banget ya dia. 4 core, 4 thread dengan base clock 3,3 GHz dan boost clock up to 3,7 GHz ya. Jadi di zamannya dulu ini adalah seri tertinggi untuk Core i5 ya, di Gen 2. Nah, kalau di pasaran sebenarnya teman-teman kalau untuk beli prosesor second itu memang nggak bisa pilih-pilih terlalu banyak ya. Apa yang ada ya itulah yang kalian ambil, tapi ya setidaknya kalian punya gambaran. Nah, kalau menurut saya kalau budget segini yang optimal adalah kalau nggak ini ya 2500K, kalian bisa ambil yang Gen 3, malah lebih bagus nanti kalau ambil 3570 ya, 3570, atau kalau nggak dapet 3570 bisa ambil 3470 ya, Core i5 juga, atau kalau nggak ada juga bisa ambil 3330. Nah, secara performance 2500K ini akan cukup berimbang dengan 3470 atau 3570 ya. Jadi ini yang akan kita gunakan ya. Oke, nanti kita lihat performance-nya si prosesor yang satu ini bagaimana ya untuk menjalankan game-game tahun 2020 ini. Kemudian untuk motherboard, nah ini motherboard kita gunakan juga yang second juga ya, yaitu chipset H61 ya. Jadi dari Asus H61 motherboardnya. Kenapa H61 ya? Memang karena H61 ini paling banyak tersedia di pasaran ya. Untuk pasaran second cukup mudah untuk carinya, tapi tetap kalian harus hati-hati nih kalau beli komponen second, terutama motherboard ya. Jadi kalian harus pastikan lihat fisiknya, kalau bisa dites juga. Jadi jangan sampai nanti kalau beli ternyata nggak nyala ya nyampe ke rumah. Jadi kalau beli offline lebih enak sih, kalian minta di jalanin aja si motherboardnya dan kalian cek fisiknya, lihat di bagian belakang ada bekas solderan atau enggak, atau ada yang aneh atau enggak dari fisiknya gitu kan, itu bisa ketahuan. Terus dan yang penting minta garansi ya, supaya nanti kalau ada apa-apa ya pastinya kalian nggak akan rugi ya gitu kan, kalau misalnya kalian minta garansi. Oke, itu untuk motherboard ya, H61 dari Asus. Dan VGA card, nah ini juga VGA card kita gunakan second juga, yaitu Zotac GTX 1050 polos ya, 2 GB GDDR5 128 bit. Ini adalah VGA card yang sudah cukup mumpuni lah ya untuk bisa jalankan game-game tahun 2020 ini. Tapi kita lihat nanti performanya seperti apa. Ini VGA card second yang kalian bisa dapatkan harganya mungkin sekitar 1,1 jutaan ya untuk 1050 polos. Opsi lainnya kalian bisa ambil juga 750 Ti ya, GTX 750 Ti yang harganya juga nggak jauh beda dengan ini. Tapi secara performance sih sebenarnya 1050 polos 2 GB yang 2 GB GDDR5 itu sedikit di atas 750 Ti yang 2 GB GDDR5 juga. Jadi opsinya itu ya yang bisa kalian ambil. Itu VGA card. Kemudian untuk RAM, nah berbeda dengan komponen yang lainnya, kalau RAM ini saya gunakan komponen yang baru ya.
Jadi kita gunakan 2 kali 4 GB DDR3 pastinya ya, karena sistem kita DDR3. 2 kali 4 GB dari SK Hynix ya. Ini harganya satu kepingnya adalah sekitar 165.000, jadi duanya adalah sekitar 330 ribuan ya. Sebenarnya kalau kalian nggak dapet 2 channel atau 2 kali 4 ya, kalian bisa gunakan 1 kali 8 juga nggak masalah ya. Tapi minimal targetnya apa? Saran saya adalah minimal kalau untuk gaming kalian gunakan 8 GB ya, jangan ambil 4 GB aja, itu kurang kalau 4 GB, apalagi kalau kalian gunakan nanti Windows 10 ya. Oke, itu untuk RAM. Kemudian untuk berikutnya storage-nya kita gunakan harddisk aja nih teman-teman, yaitu harddisk dari Seagate 500 GB. Nah, ini adalah harddisk rekondisi ya, kualitasnya tapi masih bagus. Harganya adalah sekitar 170 ribuan aja ya. Kalian bisa dapatkan banyak lah di online shop ya. Kemudian setelah harddisk, power supply. Nah, power supply di sini saya gunakan ini power supply baru ya, dari First Player DK4 400 watt 80 plus bronze. Nah, kalau power supply sih saran saya, walaupun budget kalian 3 jutaan cukup murah ya, carilah yang sudah 80 plus, itu ya setidaknya akan lebih support sistem kalian ke depannya, akan lebih awet gitu kan dengan pakai power supply yang sudah 80 plus. Nah, ini power supply 400 watt 80 plus bronze ini dari First Player harganya sekitar 480 ribuan saja ya, cukup murah ya saya rasa. Kemudian berikutnya, nah ini untuk CPU cooler ya. Di sini saya kebetulan gunakan sebuah CPU cooler dari Cooler Master Hyper T20 ya. Ini sebenarnya sih kenapa saya pakai ini, kebetulan lagi ada aja gitu kan di rumah, ada stoknya. Jadi ada Hyper T20 ini yang kakak pakai, akhirnya saya pakai aja untuk rakitan PC kali ini, dan ini akan cukup mumpuni untuk bisa handle si 2500K itu ya, Hyper T20 ini. Tapi kalau buat teman-teman, kalau misalnya kalian memang mau tekan budget lagi, kalian bisa pakai sebenarnya CPU cooler bawaannya dari Intel sendiri ya, yang seperti ini. Kalau beli prosesornya diusahakan dapat juga fan-nya seperti ini gitu kan. Kalau dapat CPU coolernya ini ya kalian nggak usah beli fan lagi atau CPU cooler lagi gitu kan. Jadi untuk menekan budget bisa pakai CPU cooler bawaan dari Intel aja. Dan yang terakhir untuk casing. Nah, kalau di video kali ini kita akan gunakan casing dari Tecware, yaitu Tecware Nexus Evo White. Kebetulan karena ini yang ada di rumah saya. Tapi kalau misalnya untuk kalian sih saya rasa sebaiknya kalau mau menekan budget, ambillah ya casing-casing harga 300 ribuan lah ya. Misalnya dari Q Gaming itu adalah yang harganya 300-an. Jadi untuk menekan budget 300 ribuan aja udah cukup lah untuk casing untuk budget 3 jutaan ini gitu. Jadi kalau yang ini sih harganya 600 ribuan ya. Jadi untuk menekan budget lumayan, setengahnya 300 ribu, kalian pakai casing yang 300 ribuan aja udah oke, udah bagus gitu kan. Oke, itu aja teman-teman komponen-komponennya. Langsung aja kita akan rakit PC-nya.
Oke teman-teman, tibalah saatnya kita bahas mengenai performance dari PC 3 jutaan kita kali ini ya. Seperti biasa kita akan gunakan yang pertama adalah benchmark sintetis ya, dengan menggunakan Cinebench R15, kemudian 3D Mark Firestrike dan juga 3D Mark Time Spy. Nah, untuk hasil pertama dari Cinebench R15, multi-core performance itu adalah dapat poin sekitar 442 CB, sedangkan single core-nya di 121 CB ya. Nilai yang saya rasa lumayan lah untuk sebuah CPU dengan 4 core 4 thread yang udah cukup jadul sekali ya umurnya ya, dibandingkan dengan CPU 4 core 4 thread yang saat ini ada ya, misalnya seperti yang kemarin Ryzen 3 3200G yang pernah kita rakit juga ya, yang rakit 4 jutaan tuh memang masih performance CPU-nya masih kalah ya. Tapi ya untuk CPU kelas jadul seperti ini ya, saya rasa nilai hasil benchmark di Cinebench ini cukup oke lah ya. Kemudian untuk 3D Mark Firestrike, nah ini kita dapat total score di 5.793, sedangkan graphic score di 6.902 dan physics score di 5.986, dengan temperatur maksimal untuk GPU ada di 59,99 dan CPU-nya di 51,84. Nilai di Firestrike ini, kalau kita compare dengan yang sebelumnya di rakitan PC 4 jutaan dengan Ryzen 3 3200G yang tanpa menggunakan eksternal VGA, secara physics score-nya kalah, tapi secara grafik score-nya ini unggul karena PC kali ini menggunakan 1050 ya, GTX 1050. Jadi wajar kalau grafik score-nya di sini lebih unggul. Nah, dengan keunggulan di grafik score namun kalah di CPU-nya, nah bagaimana dengan gamingnya nanti akan kita lihat ya. Kemudian untuk berikutnya 3D Mark Time Spy ya, DX12 nih ya. Total score dapat 1971 ya, nilai yang cukup kecil, wajar lah ya. Kemudian graphic score 1913 dan physics score-nya atau CPU score-nya 2383 ya, dengan temperatur maksimal untuk GPU di 58 dan CPU di 56 ya. Hasil yang cukup oke untuk rakitan PC kita kali ini ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai gaming performance dari PC 3 jutaan kita kali ini ya. Kita gunakan 3 game di sini, yaitu GTA 5, Battlefield 5 dan juga CS:GO. Untuk game pertama yaitu GTA 5, seperti biasa di resolusi 1080p. Yang pertama kita setting normal dulu ya. Settingan grafiknya kita normal. Itu dapat rata-rata FPS 113 FPS saat kita jalankan benchmark di game GTA 5 ini, dengan temperatur GPU maupun CPU yang masih sangat aman, yaitu di bawah 60 derajat Celcius. Kalau kita coba compare dengan pencapaian FPS dari PC rakitan 4 jutaan kita sebelumnya yang saat menggunakan Ryzen 3 3200G dengan Radeon Vega 8-nya tanpa eksternal VGA di situ, itu untuk game GTA 5 dengan settingan normal itu hanya dapatkan FPS di 60-an FPS rata-rata, dan ini bisa 113 FPS rata-rata, jadi hampir 2 kali lipatnya lebih tinggi dibanding yang PC 4 jutaan kita sebelumnya. Jadi ini lebih murah tapi FPS-nya bisa dapat lebih tinggi ya. Inilah kelebihan PC second ya. Karena di sini kita gunakan sebuah VGA card yang cukup bagus, yaitu 1050 ya. Dibandingkan dengan Vega 8 memang ini masih lebih unggul. Oke, kalau kalian masih penasaran di GTA 5 dengan PC seperti ini juga bisa dinaikkan settingnya ke settingan high ya. Nah, kita coba juga di settingan high. Itu dapat rata-rata FPS 74 ya. Jadi 74 FPS dengan temperatur yang aman juga, GPU maupun CPU ini juga sangat-sangat nyaman. Jadi kita bisa mainkan sebenarnya di settingan high saja kan. Jadi untuk dapat gaming performance yang bagus ya. Jadi grafik yang bagus juga. Jadi di settingan high itu cukup oke untuk GTA 5 dengan PC seperti ini dengan 74 FPS rata-rata. Dan game berikutnya yaitu Battlefield 5. Nah, di sini di resolusi yang sama yaitu 1080p, kita setting grafiknya medium, itu bisa mendapatkan rata-rata FPS di 53 FPS. Nilai yang sangat bagus sekali ya. Dengan GPU dan CPU temperatur yang masih di bawah 60 derajat yang sangat-sangat aman tentunya kalau untuk dimainkan untuk sehari-hari ya. Dan lagi-lagi kalau kita compare dengan PC rakitan kita sebelumnya dengan menggunakan Ryzen 3 3200G dan Radeon Vega 8 tanpa eksternal VGA ya, dengan budget 4 jutaan ketika jalankan game Battlefield 5 di scene yang sama itu dapat rata-rata hanya di 32 FPS, itu pun settingannya adalah low ya. Kalau ini settingan medium dapat 53 FPS. Jadi
Lagi-lagi PC ini lebih unggul untuk gaming performance dibanding PC sebelumnya ya. Inilah lagi-lagi kelebihan sebuah PC second ya, dengan performance yang mantap karena kita memang di sini menggunakan VGA card yang kualitasnya tentu lebih baik dibanding dengan sebuah Radeon Vega 8 ya. Dan untuk game yang terakhir di sini kita gunakan game e-sport yaitu CS:GO. Nah, untuk game e-sport ini pastinya akan sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat lancar sekali dijalankan oleh PC seperti ini. Karena sebelumnya dengan game-game AAA pun masih bisa dijalankan dengan lancar ya. Nah, untuk game CS:GO ini kita setting di 1080p rata kanan ya settingannya. Ini bisa dapatkan FPS di kisaran 130 sampai 160 FPS, luar biasa tinggi ya. Jadi 130 sampai 160 FPS untuk game CS:GO di 1080p rata kanan. Nah, kalau kita bandingkan dengan PC yang sebelumnya lagi-lagi yaitu menggunakan Ryzen 3 3200G tanpa eksternal VGA dengan budget 4 jutaan kemarin, itu game CS:GO 1080p rata kanan itu dapat sekitar 60-an FPS. Jadi ini lagi-lagi lebih bagus ya PC yang satu ini ya, walaupun budgetnya lebih murah ya, ini luar biasa. Oke teman-teman, itulah tadi performance dari PC rakitan kita kali ini ya dengan budget 3 jutaan. Bagaimana menurut teman-teman di rumah, apakah performance-nya mantap ya? Jadi PC yang satu ini kalau kita compare dengan PC sebelumnya ya, ini budgetnya 3 jutaan. Sebenarnya rakit PC kita sebelumnya itu budgetnya 4 jutaan ya, yang menggunakan Ryzen 3 3200G tanpa eksternal VGA karena memang sudah punya Radeon Vega 8 di situ ya. Kalau kita bandingkan dengan PC itu, secara budget ini lebih murah dan secara performance gaming ini lebih bagus. Jadi kalau kalian memang punya budget yang terbatas sekali, misalnya hanya 3 jutaan di sini, saran saya kalau untuk dapat direct performance yang bagus, kalian ambil rakitan yang seperti inilah ya, ambil komponen second saja untuk dapat performance yang lebih baik. Tapi memang kalau beli komponen second itu ada resiko di situ ya, jadi bisa jadi kalian akan dapat yang bagus, yang akan memberikan performance yang bagus juga. Tapi di sisi lain kalau kalian gak hati-hati, kalian bisa juga rugi di situ karena bisa jadi kalian dapat yang jelek, yang udah kualitasnya udah jelek, yang udah nggak jalan atau gimana gitu kan. Jadi harus hati-hati di situ ya. Jadi kalian harus pastikan kualitasnya masih bagus, kalian harus minta garansi personal ke yang jual gitu kan. Kalian harus cek bener-bener gitu kan di situ supaya kalian nggak rugi di situ. Karena kalau kalian bisa hati-hati dapatnya belinya dan juga bisa dapat yang bagus, maka kalian akan dapat extra performance luar biasa dibanding kalian beli komponen baru ya. Tapi kalau kalian punya budget lebih tinggi dari ini ya, memang saya nggak menyarankan untuk beli yang second seperti ini sih ya. Kalau memang lebih tinggi ya komponen baru lebih aman, lebih safe ya. Tapi kalau kalian budget terbatas sih, ini adalah opsi yang bagus. Nah, kalau dihitung total budgetnya, kalau budgetnya sama persis ataupun komponennya sama persis dengan yang seperti ini ya, jadi dalam arti casingnya kita gunakan yang seperti ini juga, kita gunakan CPU cooler yang sama semua, nah itu sebenarnya total budgetnya sekitar 3,7 jutaan. Tapi ini kan kebetulan kita gunakan casing yang kebetulan lagi adanya ini gitu kan, casingnya harganya 625.000. Kemudian kita juga gunakan CPU coolernya dari Cooler Master yang Hyper T20 ya, yang harganya juga hampir 200.000. Jadi kalau untuk tekan budget supaya dapat yang lebih murah, sebenarnya kalian bisa gunakan casing yang harga 300 ribuan udah cukup. Kemudian pakai CPU cooler bawaan dari Intel juga udah cukup. Jadi kalian akan dapat total budget ataupun total budget untuk rakit PC ini adalah sekitar 3,3 jutaan aja. Nanti akan saya taruh ya detailnya. 3,3 jutaan kalian akan dapat performance yang lebih baik dibanding PC 4 jutaan kalau komponennya baru semua. Jadi kan itu luar biasa sekali ya. Tapi sekali lagi memang lagi-lagi kalian harus benar-benar hati-hati dalam membeli komponen second itu. Mungkin ke depan kita bisa coba buatkan lah ya untuk tipsnya bagaimana ketika kita akan membeli komponen yang bekas atau second. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kita kali ini. Inilah performance PC yang 3 jutaan kali ini. Ini mungkin adalah rakit PC Cerehore untuk second yang pertama ya di layar desktop. Nanti ke depan kita akan coba rakit-rakit lagi dengan komponen-komponen second ya, untuk mungkin membeli referensi buat teman-teman kalau komponen second apa yang cocok untuk kalian rakit ya untuk dapat gaming performance yang bagus.
Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.